Hari ini saya, videografer, dan kamu semua, sadar atau tidak sadar, kita ada dalam permainan, di mana permainan ini tanpa batas waktu dan juga tanpa batas jumlah peserta. Dan permainan ini saya sebut sebagai The Game of Life. Nah, selama ribuan tahun, manusia mencoba untuk bermain The Game of Life, dan biasanya mereka punya dua fase. Fase yang pertama adalah fase bertahan, ya, di mana pada fase bertahan, mereka mencoba untuk mengenal pola. Misalkan seperti pola musim, pola cuaca, kemudian juga pola astrologi. Jadi pada dasarnya ketika mereka mengenal pola, itu butuh ratusan sampai ribuan tahun baru mereka sadar bahwa musim itu ada 4, atau mungkin di tropis musim itu ada 2, bagaimana mereka mengenal cuaca, dan dengan mengenal pola atau pattern, mereka bisa bertahan hidup lebih lama. Mereka bisa tahu kapan mereka menyimpan lumbung padi pada musim dingin, dan bagaimana mereka bisa memanen pada musim semi. Nah, setelah manusia melewati fase bertahan hidup, fase di mana interaksi manusia dengan alam, mengenal pola, cuaca, dan juga musim, sekarang manusia tidak puas. Mereka ingin bukan hanya bertahan, tapi mengejar scoring yang lebih tinggi. Nah, di mana mereka mulai mempelajari, mengkalkulasikan interaksi manusia dengan manusia. Yang pertama adalah tentang decision making, bagaimana mengambil keputusan yang produktif. Yang kedua adalah kalkulasi mengenai risk and reward. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh politik, orang-orang terkaya, tokoh agama, orang-orang yang punya uang, kekuasaan, power, ya, influence, mereka punya satu kesamaan. Mereka mengetahui aturan yang disebut sebagai the game theory. Yang dimaksud dengan game theory versi kelas anak SD apa ya? Oke, ini menarik ya. Oke, walaupun saya pikir anak 5 SD belum tentu paham, tapi saya yakin kamu semua pasti paham. Nah, mari kita breakdown apa itu game theory. Game theory itu punya banyak banget versi dan banyak juga buku-bukunya. Nah, tapi kali ini saya ingin mencoba mengambil satu sampel dari seorang bernama Robert Axelrod. Nah, Robert Axelrod ini adalah seorang profesor, ya, ahli politik dari Michigan, USA. Nah, di mana profesor ini menjalankan sebuah kompetisi komputer. Dia mengundang para ahli matematika, ahli komputer untuk membuat simulasi. Ya, simulasi kira-kira dalam the game theory, ya, yang dia beri nama sebagai prisoner's dilemma. Kira-kira mana strategi yang paling tepat untuk supaya kita punya chances kemenangan paling tinggi. Nah, sebelum kita bahas tentang game theory versi dari Robert Axelrod, kita bahas juga teori dari prisoner's dilemma yang dibuat atau dikarang oleh Robert Axelrod. Prisoner's dilemma teori, atau saya terjemahkan sebagai dilema dari narapidana, merupakan simulasi yang dibuat oleh Robert Axelrod, di mana sebut saja ada 2 narapidana yang tertangkap dan akhirnya diinterogasi di 2 ruangan yang berbeda. Nah, simulasi yang pertama adalah ketika narapidana yang pertama itu sepakat dan narapidana yang kedua sepakat, maka hukuman mereka berdua masing-masing adalah 1 tahun. Nah, ini adalah kondisi yang lumayan cukup ideal. Tapi ada juga simulasi yang kedua, yaitu di mana narapidana yang pertama itu berkhianat dan narapidana yang kedua itu sepakat. Nah, bagaimana hasil akhir ketika kita menjalankan simulasi yang kedua? Nah, pada simulasi yang kedua, yang berkhianat itu akan dibebaskan, yang sepakat akan dipenjara 10 tahun. Nah, sekarang kita lihat simulasi yang ketiga. Nah, simulasi yang ketiga adalah narapidana yang pertama itu berkhianat dan narapidana kedua juga berkhianat. Nah, pada simulasi yang ketiga, kalau sama-sama berkhianat, mereka berdua dihukum masing-masing 5 tahun. Nah, jika simulasi ini dijalankan hanya 1 kali saja, maka kemungkinan yang paling besar adalah kedua narapidana itu akan sama-sama berkhianat. Kenapa? Karena mereka nggak mau ambil risiko. Kalau misalkan mereka sepakat, yang lain berkhianat, bisa-bisa dipenjara 10 tahun, sementara yang lain bebas. Jadi, ketika dalam skenario seperti ini, mereka berdua akan mencoba untuk berkhianat. Nah, tetapi di sini Axelrod mencoba untuk memulai simulasi ini bukan hanya satu kali, tapi puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Maka dari itu dia mengundang para ahli komputer dan dia mencoba untuk mensimulasikan ribuan kali skenario. Dan ternyata ketika skenario itu dijalankan lebih banyak daripada 1 kali, maka narapidana yang pertama dan narapidana yang kedua itu lebih besar kemungkinannya untuk bisa sepakat daripada berkhianat. Kenapa? Karena mereka mulai mengenal pola dan mereka mulai melihat bahwa ternyata segala sesuatu yang punya jangka waktu yang panjang, interaksi dalam jangka waktu yang panjang, interaksi berulang, itu bukan zero sum game. Bukan kamu menang, saya kalah, tetapi kita bisa dua-duanya sama-sama untung. Nah, mari kita bahas apa itu simulasi non-zero sum game. Nah, dari ribuan simulasi yang dilakukan dengan melibatkan banyak profesor matematika dan komputer, akhirnya mereka mendapatkan 62 strategi yang terbaik. Ya, karena bayangin kalau ribuan komputer itu pasti akan menghasilkan pola kemungkinan yang acak. Ya, jadi mungkin ribuan kemungkinan keputusan atau decision making yang acak. Tapi berhasil dikumpulkan menjadi 62 yang terbaik.
Nah, tapi karena video ini sangat terbatas, saya nggak bisa bahas 60-62-nya. Nah, tetapi di sini dari 62, mana sih strategi yang paling oke, yang paling tepat dalam mengambil keputusan, ya, risk and reward yang paling sebanding, yaitu adalah strategi yang saya sebut sebagai tit for tat, ya. Nah, strategi tit for tat ini adalah strategi yang akhirnya ternyata setelah disimulasikan ribuan kali, ini punya kemungkinan menang yang paling besar. Nah, apa itu strategi tit for tat? Nah, ada 4 karakter dari orang yang menggunakan strategi tit for tat pada konsep simulasi Prisoner's Dilemma. Yang pertama adalah mereka itu adalah orang yang kooperatif. Ya, jadi mereka selalu start dengan segala sesuatu yang kooperatif. Jadi mereka mulanya itu selalu being nice dulu, ya. Jadi nggak peduli sih, misalkan bagaimana kalau misalkan saya being nice, saya kooperatif, saya bisa sepakat, ya. Tapi bagaimana kalau di awal, ya, narapidana yang kedua itu nggak sepakat? Nah, mereka nggak peduli itu. Apapun kemungkinan dari narapidana yang kedua, mau dia sepakat atau berkhianat, dia akan mulai sepakat duluan. Dia akan being nice duluan. Dia akan being kooperatif duluan. Ya, jadi yang pertama adalah ciri dari tit for tat yang punya rasio kemenangan paling besar. Mereka itu siap untuk cooperate, bekerja sama. Yang kedua adalah mereka ketika mereka pertama kali being nice atau kooperatif atau sepakat, tapi kemudian narapidana yang kedua itu ternyata adalah mereka mencoba berkhianat, maka tit for tat itu bukan orang yang sempurna atau baik seperti malaikat. Mereka juga bisa membalas, ya. Jadi yang kedua, mereka itu bisa retaliating, ya. Mereka juga bisa membalas, ya. Jadi kalau saya baik, jadi tit for tat itu punya karakter saya akan baik duluan, tapi kalau misalkan saya dijahatin, saya siap balas juga. Jadi retaliate itu karakter yang kedua dari tit for tat. Karakter yang ketiga adalah forgiving, ya. Jadi cooperate, retaliating, yang ketiga adalah forgiving. Ya, jadi walaupun misalkan mereka bisa membalas, saat dibalas ternyata narapidana yang kedua di keputusan atau simulasi yang ketiga mereka itu baik lagi, mereka being kooperatif lagi. Nah, biasanya orang-orang nggak mau memaafkan, tapi kalau tit for tat mereka mau memaafkan, mereka forgiving. Itu karakter yang ketiga. Dan karakter yang keempat adalah mereka being transparent. Jadi mereka itu karakternya gampang dibaca, ya. Jadi mereka being genuine. Jadi kalau memang ya saya awal-awal akan baik, tapi kalau kamu jahat, ya saya akan balas kamu, tapi kalau kamu baik saya akan maafin kamu. Jadi orang itu yang berinteraksi dengan tit for tat itu bisa membaca. Nah, karena mereka bisa membaca, oke, kalau gitu saya kooperatif aja dengan dia. Ya, saya akan kooperatif terus dan secara jangka panjang ternyata dari 62 dari ribuan kemungkinan dan dari ribuan strategi, ternyata tit for tat itu punya chances kemenangan paling tinggi. Nah, walaupun mungkin namanya adalah game teori, tapi ternyata teorinya dipraktekkan pada saat perang dingin antara US dengan Rusia. Jadi kalau teman-teman tahu sejarah, perang dingin itu adalah ketika mereka tidak actually perang, ya. Jadi mereka itu menambah senjata nuklir mereka, rudal nuklir mereka. US menambah, Rusia menambah, jadi mereka saling gertak. Dan teman-teman tahu ya, kalau misalkan hal-hal seperti ini ketika terjadi aja salah paham, itu bisa memecahkan perang dunia yang ketiga. Dan perang dunia ketiga itu juga pasti akan destruktif untuk kedua belah negara. Nah, kemudian karena kalau misalkan bayangan dua negara ini dianggap sebagai Prisoner's Dilemma, di mana dua-duanya ini mencoba untuk mengkhianati atau tidak kooperatif, ya ujung-ujungnya betul-betul akan merugikan satu dengan yang lain, sama seperti Prisoner's Dilemma tadi, ya, dua-duanya mengkhianati di penjara 5 tahun. Nah, kemudian seorang profesor ini, Robert Axelrod ini, mengajukan hasil tesisnya, dan dengan akhirnya dialog yang antara dua negara, dan diberikan tesis ini, simulasi ini, dan akhirnya mereka kedua belah negara sepakat untuk mencoba untuk menjadi tit for tat. Ya, bagaimana caranya? Yaitu pertama being nice dulu. Ya, masing-masing negara being nice dengan cara apa? Mereka ketemu, kemudian saling ngecek, ya, berapa sih jumlah nuklir kamu? Saya punya orang perwakilan dari Rusia ke US, dari US ke Rusia, dan akhirnya mereka mulai sepakat, ya, untuk bisa mengurangi jumlah senjata nuklir masing-masing sedikit demi sedikit, ya, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhirnya mereka berdamai dan akhirnya dua-duanya mendapatkan keuntungan dan akhirnya perang dingin usai. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tanya, Pak, kira-kira bisa nggak kita praktekkan, ya, the game theory dalam hidup kita? Bisa, ya. Saya akan sampaikan bagaimana cara kita mempraktekkan game theory dalam hidup kita. Nah, tapi sebelumnya saya juga banyak dapat pertanyaan, ya. Kira-kira kalau misalkan game theory ini, konsep tit for tat tadi, ada 4 karakter tadi, dalam instrumen investasi, ada nggak sih, Pak, instrumen investasi yang punya 4 karakteristik dari tit for tat ini? Ya, ada, ya. Kalau saya pribadi,
yang menurut saya ya, ini tanggapan saya pribadi, not financial advice, yaitu adalah investasi pada tanah atau kafling ya. Kenapa? Karena investasi pada tanah atau kafling, yang pertama adalah Tit for Tat itu kan kooperatif ya, being kooperatif. Nah, tanah ini juga kooperatif. Teman-teman bisa dengan mudah menjaminkan tanah ya. Tapi kalau teman-teman beli emas, teman-teman tidak bisa menjaminkan emas tersebut. Tapi kalau tanah itu bisa dijaminkan ya. Kemudian juga tanah itu tidak bisa dipalsukan. Ya, jadi tidak bisa dikhianati. Ya, ini masuk dalam kategori karakteristik yang kedua dari Tit for Tat. Yang ketiga, tanah itu juga forgiving. Kenapa forgiving? Karena dia bisa melindungi kita sama inflasi. Jadi dia bisa memaafkan kita terhadap inflasi. Ketika market saham lagi crash, ya, market kripto lagi crash, dia juga bisa memaafkan. Kenapa? Karena di saat crashnya mungkin market saham bisa 30%, ya mungkin real estate hanya crashnya 5%. Ya, jadi dia forgiving juga. Dan yang terakhir, karakteristik yang paling penting adalah untuk tanah atau kafling, itu mereka transparan. Ya, jadi segala transaksinya itu nggak bisa diem-diem, harus ada notaris, ya hitam di atas putih. Ya, jadi ini yang saya suka. Yang kalau ada yang tanya, Pak, kira-kira investasi yang sesuai dengan karakter Tit for Tat itu adalah kafling. Dan kabar baiknya adalah kebetulan saya, ya Trinity Land, ya kita sedang mendevelop satu kawasan perumahan, ya satu township development seluas 100 hektar bernama Sequoia Hills. Itu lokasinya sangat-sangat strategis di seberang persis Sentul International Circuit ya. Dan lokasinya ini juga hanya kurang lebih 3 menit dari exit tol Sentul Circuit dan dikelilingi oleh IKEA, Sekolah Pelita Harapan ya, kemudian juga ada Ion Mall, dan kita sedang membangun satu klaster terbaru. Kita sudah bangun total 3 klaster, dan ini adalah klaster yang terbaru yang saya beri nama adalah Botanica House ya. Nah, Botanica House ini adalah satu klaster yang dimana saya akan merilis 18 kafling eksklusif ya, dengan ukuran kurang lebih 480 sampai 700 meter persegi per kafling. Jadi hanya ada 18 unit kafling, di mana masing-masing dari kafling ini itu punya 2 fasad menghadap depan dan fasad menghadap belakang. Nah, fasad yang menghadap belakang kafling tanah ini itu langsung menghadap ke Botanica Park seluas 1,6 hektar. Jadi sebuah taman dengan 100 jenis spesies tanaman yang berbeda. Dan kalau yang tanya, Pak, dari segi investasi menguntungkan nggak di Sentul? Buat saya pribadi, saya tinggal di BSD, ya saya tahu di daerah Gading Serpong BSD, kafling yang menghadap ke lapangan golf atau menghadap ke park ya di BSD itu sekitar 20 sampai 30 juta per meter persegi. Untuk ukuran yang relatif cukup besar ya, jadi bisa 1000 sampai 2000 meter. Jadi 20 sampai 30 juta per meter untuk kafling yang menghadap ke golf atau menghadap ke park yang ada di BSD dan ada di Serpong. Jadi menurut saya, dan itu pun harus dibayar cash ya. Sementara di Botanica House teman-teman bisa memiliki 18 kafling limited ini dengan harga hanya 8 juta per meter, dan itu bisa dicicil 24 kali. Jadi untuk informasi teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di bawah saya. Kita lanjutkan bagaimana mempraktekkan the game theory dalam hidup kita. Nah, kesimpulannya ketika teman-teman mempraktekkan game theory dalam kehidupan kita sendiri, kehidupan kita masing-masing, yang pertama adalah hidup itu bukan soal kapasitas. Nah, ini banyak orang salah. Ya, jadi ada yang merasa bahwa saya ini bisa bahasa Inggris. Kenapa kok orang yang berhasil malah kadang-kadang dia bahasa Inggrisnya nggak lancar, tapi dia lebih berhasil dari saya. Atau mungkin saya ini misalkan punya lulusan sarjana tinggi misalkan, tapi dia tidak lulus sarjana, tapi kenapa dia lebih berhasil? Karena bukan soal itu. Ya, game theory itu bukan soal kapasitas, ya, tapi soal bagaimana kita bisa melihat algoritma yang sudah disimulasikan dalam komputer, interaksi sosial manusia dengan manusia. Ya, kalau misalnya kita lihat kenapa kok ada orang yang kita anggap kapasitasnya lebih kecil dari kita tapi lebih berhasil, ternyata dia adalah orang-orang yang punya karakter seperti Tit for Tat, adalah orang yang selalu being nice, being kooperatif. Jadi kalau teman-teman misalkan tiba-tiba ada orang yang kasih satu ide, belum orang itu sampaikan ide, kita udah langsung kritis, kita udah langsung bilang, no, ide kamu nggak bagus, kita udah langsung retaliate. Ya, bagaimana orang-orang bisa anggap kamu bisa sharing peluang atau opportunity kepada kamu kalau misalkan apapun yang diceritakan kamu selalu retaliate. Ya, jadi ini penting. Ya, orang itu kalau kapasitasnya mungkin dianggap nggak biasa-biasa aja, tapi kenapa kok temennya banyak? Karena dia itu selalu being nice. Tapi dia juga nggak gampang dimanfaatkan. Ketika orang akan kerjain dia bisa bales. Tapi kalau misalnya orang itu berubah jadi baik, dia juga bisa memaafkan. Ya, itu adalah yang pertama. Nah, kesimpulan yang kedua adalah hidup itu repetitif, bukan zero sum game. Ya, kalau permainan atau simulasi hidup itu hanya satu kali, memang kecenderungannya kita akan berkhianat seperti Prisoners yang pertama,
dan berkhianat seperti Prisoners yang kedua, tapi ujung-ujungnya kan rugi, ya di penjara 5 tahun. Tapi karena kita tahu hidup itu repetitif atau jangka panjang, maka kita harus bisa melihat hubungan jangka panjang, interaksi jangka panjang, risk and reward jangka panjang. Ya, jadi jangan bedakan status sosial. Misalkan ada orang yang follower sedikit, DM kita, nawarkan peluang, atau ajak kita ketemu ngopi, kita nggak mau reply. Tapi kalau follower banyak baru kita reply. Nah, ini yang sering kali terjadi pada manusia. Mereka adalah orang-orang yang tidak paham mengenai game theory. Nah, kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari saya bisa bilang ya program baru ya. Jadi jelasin titik versi anak 5 SD ya. Nah, di program yang pertama ini adalah jelasin game theory versi anak 5 SD. Nah, kalau teman-teman mendapatkan manfaat dan ingin support channel ini, karena saya sudah buat YouTube ini mungkin 15 tahun ya, channelnya sudah umur 15 tahun. Kalau teman-teman ingin jelasin yang lain versi anak 5 SD, silakan teman-teman bisa subscribe channel ini, bisa komen atau like. I'll see you on the next video.